Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada dan Anda saudara pendengar Persada FM, MTA FM dan radio yang menyiarkan Fajar di pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kembali kita bisa dipertemukan guna kita untuk maksimalkan, untuk memahami, untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Tentunya sampai pukul 6 pagi nanti akan kita gulirkan untuk menemani aktivitas pagi Anda, yaitu Fajar Hidayah. Hari Selasa pagi, pemirsa, kita dibimbing bersama Ustadz Dr. Insinyur Didi Joko Susilo, STMT IPM, sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat. Bagaimana, Ustadz, untuk kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Demikian pula kita harapkan adanya Anda, pemirsa dan pendengar yang di rumah dengan keadaan seperti itu, dan kita akan berikan kesempatan pula Anda untuk bergabung nanti via telepon maupun WA di 02716793.000 dan 08112553.000. Namun demikian kita akan perhatikan, kita simak terlebih dahulu paparan dari Ustadz ini. Oke, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini insyaallah kita dipertemukan dalam keadaan senantiasa mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengawali hari kita dengan tafakkur, memikirkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berazam agar kita ini menjalani kehidupan menurut petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari kita berusaha untuk mengerti, memahami, mudah-mudahan hati kita pun juga terketuk, hati kita pun terbuka untuk kemudian mewujudkan amal-amal, perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan contoh Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di pertemuan yang lalu ada satu kondisi yang disampaikan oleh salah seorang penanya bahwa dalam hidup ini sebetulnya kita juga sudah pengen menjadi orang baik, pengen berbuat baik, pengen hatinya dibawa kepada kebaikan-kebaikan. Toh namun demikian masih saja ada godaan-godaan, dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Nah, ini adalah keadaan kita, hati manusia. Hati kita itu maka dikatakan kolbun, itu adalah sesuatu yang berbolak-balik gitu. Hati kita kadang-kadang bersemangat di dalam kebaikan, pengen meraih kebaikan-kebaikan. Tapi satu ketika hati kita pun juga pernah terjatuh pada kemalasan, jatuh kepada melakukan perbuatan yang tidak baik dan seterusnya begitu. Maka ini pentingnya kita berusaha untuk terus-menerus di dalam keadaan kondisi senantiasa berusaha di dalam kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan itulah orang-orang yang memperoleh ending, memperoleh akhir yang baik begitu. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi di dalam kehidupan akhirat, kebaikan itu insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada orang-orang yang senantiasa komitmen konsisten di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian konsistensi, ujian istiqomah ini senantiasa berlangsung mulai kita terkena beban sampai akhir hayat kita gitu. Sampai pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tetap komitmen, tetap konsisten di dalam nilai-nilai keimanan, di dalam nilai-nilai ketakwaan gitu. Apakah tetap amal perbuatan kita itu perbuatan-perbuatan yang dituntunkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. Tidak berpaling dari ketauhidan menuju kesyirikan. Tidak berpaling dari akhlakul karimah, sehingga kemudian perbuatan kita menjadi perbuatan-perbuatan yang tercela gitu. Tidak berpaling dari misalkan makanan-makanan yang halal, kemudian karena kesulitan, karena kepayahan, kemudian kita beralih ke yang haram, tidak gitu. Istiqomah, konsisten ini. Nah, tentu ikhtiar usaha kita untuk ke sana, ya insya Allah berusaha sebagaimana yang pernah kita bahas juga. Ketika ada seruan-seruan Allah, ayo penuhi gitu. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, ya. Istajibu ya lillahi wali rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Penuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Bawa diri kita pada jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasul-Nya. Karena apa yang diseru, apa yang dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya itu membawa kepada kehidupan kita, kebaikan dalam kehidupan kita. Seruan-seruan untuk berada, beraktivitas di jalan-jalan yang meninggikan kalimat Allah. Kalau kita sederhanakan, kita mulai dari diri kita sendiri masing-masing, bawa kepada aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari aktivitas-aktivitas yang membawa kepada dosa gitu. Ya, karena itu nanti yang akan menjaga hati kita itu tetap kenal dengan kebaikan, kenal dengan nilai-nilai keimanan, kenal dengan akhlak-akhlak yang baik gitu. Sensitif terhadap kebaikan, sehingga hati kita ketika idza dzukirallah wajilat qulubuh, disebut nama Allah, hatinya bergetar, hatinya tertaut gitu. Demikian juga hati kita akan alarmnya atau sensornya terhadap keburukan itu jalan gitu. Wah, ini maksiat, ini buruk, maka tinggalkan. Bahkan kalau kemudian kita terpeleset, lalai melakukan satu hal yang buruk, itu tidak akan berlangsung lama. Ya, idza fa'alu fahisah, kalau berbuat buruk, dzakarallah, segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru, kemudian mohon ampun gitu. Nah, maka hati ini perlu dijaga agar tetap komitmen, tetap konsisten di dalam kebaikan, di dalam keimanan, di dalam ketaatan kepada Allah itu. Maka kalaupun toh ada lalainya, ada terplesetnya, ada mau melakukan yang buruk, itu segera ingat kepada Allah. Segera kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga penting untuk kita lakukan, untuk menjaga, memaintain hati kita agar tetap hidup gitu, dalam kebaikan-kebaikan, tetap kenal kebaikan-kebaikan. Jangan sampai hati kita kemudian menjadi tertutup karena melakukan keburukan yang kita tidak segera sadar, tidak segera bertobat, tidak segera istighfar kepada Allah. Sebagaimana yang pernah kita bahas juga. Nabi SAW juga pernah mengingatkan, kalau seseorang melakukan dosa, maka hatinya ada satu titik noda hitam. Kalau istighfar, bertobat, maka bersih lagi hatinya. Tetapi kalau kemudian tidak bertobat, malah diulangi, malah tenggelam dalam kesalahan, tenggelam dalam dosa, tenggelam dalam kemaksiatan, maka titik hitamnya itu semakin penuh sehingga hatinya tertutup gitu. Sebagaimana di Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14 itu, kalla barrona ala qulubihim makanu yaksibun.
hatinya tertutup, terselimuti sehingga tidak bisa mengenal kebaikan, tidak bisa mengenal al-haq, kebenaran gitu. Diseru, diajak dalam kebaikan, dalam ketaatan nggak bisa. Ya. Disebabkan oleh apa? Bukan Allah zalim kemudian menutup hatinya, tidak memberi petunjuk, tetapi disebabkan oleh makanu yaksibun, apa yang senantiasa diperbuat oleh seorang hamba. Nah, maka supaya kita tetap istiqomah di dalam kebaikan, konsisten di dalam kebaikan, supaya kenal sekali dengan namanya kebaikan, maka jaga hatinya, ya, tetap hidup, tetap sensitif terhadap ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sehingga ketika melakukan kesalahan, kekeliruan, ya, kelalaian itu pun tahu, oh ini saya salah, oh ini saya keliru, kemudian segera perbaiki. Wa'adbi sayyi'atal hasanah. Ikuti keburukannya dengan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan ini mudah-mudahan bisa menutup keburukan-keburukan kita. Ya, bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Dengan demikian Allah Subhanahu nanti akan menutup dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, keburukan-keburukan kita gitu. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah nanti yang akan menutup keburukan, kesalahan, kekurangan kita kalau kita berikhtiar terus-menerus membawa diri kita pada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ketaatan. Apa yang diserukan oleh Allah, mari maksimal kita ada di sana gitu. Maksimal kita menyambut seruan itu gitu, berusaha gitu. Dengan segenap tentu kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita. Sebagaimana Allah ingatkan kita, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap kemampuan kamu. Nah, dengan demikian insya Allah hati kita akan senantiasa terus senang dengan kebaikan, terus mendorong kemudian jasmani kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, tinggalkan keburukan-keburukan. Terus sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pesannya Allah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, insya Allah ada banyak catatan baik jari ini dalam kajian Fajar Hidayah. Tentunya kita akan terima atensi Anda, siapkan pertanyaan Anda di saluran interaktif kami. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam kajian Fajar Hidayah pagi hari ini. Pemirsa dan pendengar, saatnya kami berikan kesempatan untuk Anda. Silakan hubungi saluran interaktif kami, baik di telepon 6793000 maupun WA dan SMS di 0811 255 3000. Namun demikian kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Ustaz, pertanyaan dari WA, Ustaz, saya bacakan dari Ibu Sri Lestari yang ada di Boyolali. Selamat pagi Ibu. Saya habis operasi, Ustaz. Kalau sholat belum bisa duduk di bawah. Kalau sholat duduk di kursi. Kalau sholat lail, sholat malam seringnya ketiduran, makler gitu Ustaz. Terus ingat, kemudian sholat lagi. Pertanyaannya, sholat yang seperti saya lakukan tadi sah apa tidak Ustaz? Alhamdulillah Ibu, ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kesabaran dengan ujian sakit ya, yang alhamdulillah sudah ikhtiar dioperasi. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesembuhan untuk Ibu. Kemudian untuk kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu seperti tadi saya sampaikan, Allah membebankan seseorang itu sesuai dengan kesanggupannya. Fattaqullah mastata'tum. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk sholat dan kita bersyukur kita punya
satu ibadah yang di kondisi apapun Allah tetap perintahkan untuk kita tunaikan. Sehingga di setiap saat, baik senang, susah, kaya, miskin, kita tetap tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat gitu. Nah, tetapi ketika kemudian sholat itu ya asalnya perintahnya adalah dengan berdiri. Namun karena misalkan ada ujian tadi, kondisi sakit, maka boleh dikerjakan dengan duduk. Alhamdulillah kita bersyukur, kita punya syariat ya, kalau kita paham itu nikmat gitu. Kemudian termasuk kesungguhan ibu untuk tetap taat kepada Allah meskipun dalam keadaan sakit, karena terbiasa sholat malam maka dibiasakan tetap untuk sholat malam. Nah, ini untuk kaitannya dengan sholat malam ini ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Karena sholat itu betul-betul mudah-mudahan ketika sholat itu kita betul-betul dalam keadaan sadar gitu ya, dalam keadaan sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh sholat dulu ya, ada sahabat yang mabuk gitu ya, sedang mabuk kemudian sholat ketika ayat Khomer itu belum tegas melarang Khomer itu tidak boleh sebagaimana itu katakan rijun najis ya, min amali syaiton itu, tapi belum, masih sebagian sahabat masih ada yang minum. Nah, ketika sholat kemudian mabuk, nah akhirnya bacaannya kacau gitu loh gitu. Nah, demikian juga ketika kita ngantuk, kan kita tidak bisa kendali apa yang keluar dari lisan kita. Jangan-jangan kita ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi malah mencela diri kita sendiri gitu. Maka Nabi SAW dalam satu hadis ya menyebutkan seperti ini. Idza na'asa ahadukum fi shalah falyarqud hatta yadhhaba anhu naum. Jadi apabila ngantuk dalam sholat, maka tidurlah hingga kantuknya hilang gitu. Jadi ibu, kalau kita ngantuk ketika sholat, tidur dulu sampai kemudian kantuk hilang, kita bangun, baru kemudian kita sholat begitu. Kenapa begitu? Kalau kita sholat dalam keadaan ngantuk, idza shola wa huwa na'isu, kalau kita sholat dalam keadaan ngantuk, la'allahu yadhhaba yastaghfiru fayasubba nafsahu. Nah, nanti niatnya mau istighfar, mau ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah jadinya mencela diri sendiri gitu. Misalkan kita ada satu doa, misalkan Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin gitu kan. Ya Rob, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Seandainya engkau tidak mengampuni, tidak merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, tapi kita bacanya hanya sampai Robbana dzolamna anfusana. Ya Allah, kami mendolimi diri kami. Kalau berhenti di situ kan ya tidak bagus, artinya seperti itu gitu. Nah, maka kalau ngantuk tidur sampai kemudian terjaga, ngantuknya hilang, nah sholat lagi. Demikian Ibu. Kita menuju ke Ibu Lora di Manado. Ustadz, dalam Al-Quran sembelihan ahli kitab itu halal, bahkan menikahi mereka itu juga halal. Kemudian siapakah ahli kitab itu dan apakah masih ada di zaman ini? Ya, ahli kitab ya orang yang memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kaum yang memperoleh diturunkan kepada mereka wahyu gitu. Nah, kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan kaumnya. Nah, kaumnya adalah yang kita kenal sebagai kaum Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam dan kaumnya. Nah, ini kaumnya adalah yang biasa kita kenal dengan kaum Nasrani ya. Maka ahli kitab itu ya Yahudi dan Nasrani ya begitu. Tentu kita bisa memilih ketika Allah Subhanahu wa taala bolehkan kita makan sembelihan ahli kitab, bolehkan makan atau menikahi ahli kitab, tentu ahli kitab yang baik-baik saja begitu ya. Karena di antara ahli kitab itu ada yang baik, ada yang
komitmen konsisten mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam, komitmen konsisten mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam gitu. Kalau sampai sekarang ditanya apakah masih ada, ya tentu orang-orang yang komitmen mengamalkan Taurat, komitmen mengamalkan Injil, itu yang biasa kita sebut orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, itu ahli kitab gitu. Nah, mungkin kita lihat bahwa sekarang kitabnya sudah diubah-ubah, diseleweng-selewengkan seperti itu. Ya dulu sejak zaman Nabi SAW sudah begitu gitu. Makanya Allah utus Nabi SAW untuk memperingatkan, meluruskan, mengajak ahli kitab untuk komitmen terhadap firman-firman Allah. Kalau ahli kitab itu komitmen terhadap firman-firman Allah, insya Allah ajarannya itu sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Para nabi, termasuk Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, mengajak untuk bertauhid, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengajak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Beliau juga mengajak menjauhkan diri dari zina, tidak menelantarkan anak yatim, dan seterusnya. Sama itu ajarannya. Jadi ahli kitab siapa? Ya orang Yahudi dan orang Nasrani. Begitu, Ibu. Ya. Demikian kita beri kesempatan untuk Anda di line telepon, silakan dicoba 6793000 yang sudah masuk dengan siapa di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mas Ali. Bapak siapa di mana ini? Bapak Mustafa dari Aceh Selatan. Pak Mustafa, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Didi berserta Mas Ali selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Mudah-mudahan Pak Mustafa dan keluarga juga demikian. Amin. Terima kasih Ustaz. Mohon tanya Pak Ustaz, jadi sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari. Ya, hadisnya sebagai berikut. An Abi Rata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman milata illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Ya, artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menjaganya ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari 8 halaman 169. Mohon saja Pak Ustaz dalam kalimat, yaitu barang siapa menjaganya dia akan masuk surga. Itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada Ustaz Didi saya ucapkan terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi memang hadis itu sahih, ya, riwayat Bukhari, riwayat Muslim juga ada begitu, ya. Tapi tentu kita maknakan bahwa yang dimaksud menjaganya itu ya, itu tidak sekedar ngapalke bahasa kita begitu, tidak sekedar menghafalkan saja gitu. Ya, man ahsoha, barang siapa yang menghitung. Nah, kita sekarang biasanya banyak adik-adik kita, anak kita, termasuk kita begitu kan, dari Asmaul Husna 99 itu kita hafalkan dengan irama tertentu sehingga mudah dihafal dan seterusnya. Tentu makna dari hadis ini tidak sekedar kita menghafal saja, tetapi betul-betul memahami, mengamalkan, mengikuti konsep-konsep yang Allah berikan di dalam Al-Asmaul Husna itu gitu loh. Kalau kita sadari bahwa Allah itu maha melihat gitu, ya, maka tentu kemudian akan membawa konsekuensi bahwa kita itu jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, karena Allah melihat kita gitu. Kalau kita tahu bahwa Allah itu maha mengetahui, tentu kemudian kita akan jaga amanah-amanah kita, tidak berkhianat, tidak berbohong, meskipun kita berada dalam kesendirian.
karena kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui perbuatan kita gitu. Bahkan perbuatan yang ada di dalam satu kamar atau di satu goa yang tidak ada orang lain tahu, itu pun juga Allah ketahui gitu. Nah, maka tentu ketika kita memahami hadis ini, ayat Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadi bagian yang harus wujud di dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami bahwa Allah itu Maha kasih sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu, maka tentu mestinya menghadirkan diri kita menjadi hamba-hamba yang suka berkasih sayang, hamba-hamba yang lemah lembut, tidak keras, tidak kasar begitu. Wong yang menciptakan kita itu Maha lemah lembut kok. Kita malah jadi misalkan seorang suami yang keras, suami yang kasar, suka menghardik istrinya, anaknya, tentu tidak begitu. Dari mana kita ngambil contoh itu menjadi seorang yang kasar, keras begitu? Padahal zat yang menciptakan kita maha halus, maha lembut gitu, maha kasih sayang, kok kita tidak ada gitu. Nah, tentu maknanya ke sana ya. Jadi dari Asmaul Husna itu boleh bagus kita hafal gitu, tetapi tentu kemudian membawa kita untuk bagaimana supaya kita berperilaku, bersikap, berbuat sebagaimana petunjuk-petunjuk Allah itu. Karena Allah tentu kemudian akan memberi bimbingan kita untuk bertindak, berperilaku sebagaimana nama-nama Allah gitu. Allah suka memberi. Nah, kita juga mudah-mudahan menjadi bagian dari orang yang senang memberi begitu. Ya, dan seterusnya begitu. Saya kira itu Pak Mustafa, mudah-mudahan kalau selama ini sudah mulai menghafalkan, tidak apa-apa diterusin, kita hafal nama-nama Allah Asmaul Husna itu, tapi tentu kemudian makna menghitungnya atau menjaganya kita maknakan, kita berusaha beramal, berbuat sebagaimana sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada kita itu. Demikian Pak Mustafa. Ya, baik. Dan berikutnya ini dari Supriyadi di Karanganyar Ustaz tanya, bolehkah sholat tahajud 2 rakaat dilanjutkan sholat witir 1 rakaat Ustaz? Boleh, kalau sholat tahajud itu tentu minimal 2 rakaat ya. Yang biasa Rasulullah SAW kan itu di 8 rakaat. Kemudian witir itu sholat yang ganjil. 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh, nah, ya itu. Jadi kalau Rasulullah SAW mengajarkan pada kita, kalau misalkan kita bangunnya sudah mepet ya, maka kemudian berwitirlah 1 rakaat itu. Jadi 1 rakaat itu kondisi di mana kita bangun sudah mepet mendekati sholat subuh, kemudian sedapatnya sholat tahajud, kemudian berwitir 1 rakaat boleh gitu. Baik, terima kasih Ustadz, dan alhamdulillah kita sudah belajar pagi hari ini tanpa terasa hampir menjelang pukul 6 menuju kita di penghujung perjumpaan Ustadz dari pertemuan kita. Apa yang harus kita simpulkan garis bawah ya Ustaz? Baik, alhamdulillah pemirsa MTA TV, pendengar Pesada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, merujuk pada tadi yang kami sampaikan bahwa konsisten di dalam ketaatan kepada Allah itu harus kita lakukan secara terus-menerus, dan ujiannya itu datang setiap saat kepada kita. Dalam perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian untuk berpaling dari nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketaatan itu akan senantiasa datang pada kita. Baik ujiannya dalam fisik kita, jasmani kita, dalam harta kita, dalam keluarga kita, itu senantiasa pasti akan datang. Oleh karena itu, ya, untuk menghadapi ujian tersebut, terus tautkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas-aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita biasakan untuk senantiasa beristighfar, berzikir agar pikiran kita bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasmani kita ajaklah untuk misalkan amal-amal ibadah yang menggunakan fisik kita, sholat, agar kita senantiasa bahwa
kondisi fisik kita, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita jangan hanya kita gunakan untuk kesenangan kita sendiri, kesenangan nafsu kita gitu loh. Untuk kesenangan apakah membeli ini itu, bertamasya dengan harta kita begitu, memenuhi kesenangan kepuasan kita, tidak. Pada bagian harta itu latih untuk sebagiannya kita gunakan untuk memenuhi jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk memberi kepada kerabat kita, orang tua kita, saudara kita begitu. Sehingga nanti keterkaitan hati kita itu dengan harta itu tidak kemudian sangat terikat sehingga kemudian kita menjadi bakhil. Tetapi setiap kita memperoleh karunia harta, kita ingat bahwa ada potensi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta ini. Ada potensi kita untuk istiqomah dalam ketaatan dengan harta ini. Salah satunya tadi, jangan bakhil. Tunaikan haknya, beri kepada kerabat, beri kepada orang tua, beri kepada tetangga, beri kepada teman, sahabat, dan seterusnya. Soalnya dengan begitu, hati kita tidak terikat betul ya dengan harta, sehingga kita tidak terkena penyakit ya akhlada ilal ard, kecenderungan kecintaan yang sangat kepada harta dunia. Kenapa? Karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita tidak menetap selamanya dalam kehidupan di dunia. Ada saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berguna apa? Takwa kita kepada Allah, amal soleh kita. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia sehingga lupa mempersiapkan bekal untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama. Baik. Tanpa terasa kita sudah menuju di penghujung perjumpaan. Insya Allah ada banyak pelajaran, ada banyak catatan untuk kita semuanya. Terima kasih kita ucapkan Ustaz Didi atas waktunya. Insya Allah kita bersua di lain kesempatan. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa dan pendengar yang sudah bergabung bersama kami melalui interaktif ataupun Anda yang menyimak dari awal hingga akhir. Jumpa lagi di edisi berikutnya dalam program Fajar Hidayah. Saya Ali Rahman dan kerabat Gajah pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.